Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah melanjutkan kajian kita di channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala dan diberikan kemanfaatan dalam hidupnya, dalam ilmunya, dalam hartanya, sehingga kita semuanya bisa membanggakan hati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini kami ingin mengulas dan membahas beberapa peristiwa yang akhir-akhir ini mulai marak di negara Indonesia, dan khususnya yang ada di Kota Malang atau Kabupaten Malang, yaitu peristiwa bunuh diri ketika ada orang yang merasa dirinya ini mulai buntu, hatinya mulai kosong, pikirannya mulai gelap, seakan-akan dia tidak menemukan solusi apa yang bisa diambil, lalu kemudian mengambil langkah untuk bundir atau bunuh diri. Dan peristiwa-peristiwa yang beberapa hari kemarin sempat viral di Malang Raya atau di media-media sosial, yaitu ketika ada beberapa orang yang rata-rata mereka adalah beragama Islam, mereka melompatkan diri di tengah jembatan sampai jatuh ke bawah lalu kemudian meninggal dunia. Nah, dari sisi agama Islam, dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita penting mengetahui seperti apa sebenarnya kasus bunuh diri ini disorot oleh agama kita. Kasus bunuh diri ini ditanggapi, direspon oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perbuatan yang seperti ini merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang telah membahas, banyak ulama yang telah mengulas bagaimana hukum tentang bunuh diri ini dengan berbagai macam cara apapun itu. Entah dengan melompatkan diri dari jembatan yang tinggi sampai ke bawah, atau mungkin dengan menusukkan benda-benda tajam kepada dirinya, atau mungkin dengan gantung diri dan lain sebagainya. Ketika kasusnya atau tindakan itu adalah membunuh dirinya sendiri, maka ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya keputusan hukum seperti ini, rumusan hukum yang seperti itu tidak berangkat dari ruang kosong. Ada dalil-dalil yang menopang tentang larangan sekaligus keharaman tindakan bunuh diri itu sendiri. Kita sebagai umat Islam memiliki kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ayat ke-29 dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dari ayat yang seperti ini, penggalan ayat 29 dari surat An-Nisa seperti ini, para ulama kemudian memberikan pemaparan apa yang dimaksud dengan bunyi ayat wala taqtulu anfusakum. Yang pertama, kita membaca dari keterangan kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau yang berjudul Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab tersebut memberikan 3 takwilan tentang maksud ayat yang berbunyi wala taqtulu anfusakum. Takwilan yang pertama, beliau mengatakan ai la yaqtulu ba'dukum ba'dha wa innama qala anfusakum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna kanafsin wahidatin. Yang artinya, maksud dari bunyi ayat wala taqtulu anfusakum adalah janganlah kalian itu membunuh sesama di antara kalian. Sesama manusia dilarang untuk membunuh satu sama lainnya.
Sesama manusia dilarang untuk menghilangkan nyawa satu sama lainnya. Tindakan perbuatan yang seperti ini, menghilangkan nyawa orang lain, merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama kita, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat wala taqtulu anfusakum. Kalau memang arah ayat ini adalah larangan untuk membunuh satu sama lain, kenapa kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anfusakum? Karena berdasarkan hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-mu'minuna kanafsin wahidatin. Yang namanya orang mukmin, orang yang sama-sama memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki iman kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka ini adalah layaknya satu nyawa yang menjadi satu. Sehingga ketika ada seorang mukmin yang membunuh saudaranya yang sesama seiman, maka seakan-akan orang ini bukan membunuh orang lain, tapi sedang menghilangkan nyawanya dia sendiri. Ini dalil dari takwilan yang pertama. Diperkuat dengan adanya wali annal araba yaquluna qutilna wa rabbil ka'bah idza qutila ba'duhum. Yang artinya orang-orang Arab itu punya kebiasaan dalam hal pengucapan ketika mereka mengatakan qutilna wa rabbil ka'bah, kami telah dibunuh. Ketika mereka mengatakan kami telah dibunuh, maksudnya bukan diri dia sendiri, diri si pengucap sendiri, tapi saudaranya yang lain. Seakan-akan ketika musibah pembunuhan ini menimpa saudaranya, itu seakan-akan juga menimpa dirinya dia sendiri. Berangkat dari hal yang seperti ini, dari nas dalil hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tadi telah kita baca, al-mu'minuna kanafsin wahida. Demikian juga dari sudut pandang sisi bahasa Arabnya yang memang seperti itu, maka arah pemahaman dari ayat wala taqtulu anfusakum adalah larangan untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Ini takwilan yang pertama. Kemudian takwilan yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami, au al-muradu an-nahyu an qatlil insani li nafsihi haqiqatan wa huwa adz-dzahiru, yaitu larangan tentang seseorang membunuh dirinya sendiri. Artinya dia membunuh dirinya sendiri hakikatan. Secara hakikatnya dia telah membunuh dirinya dia sendiri dengan berbagai macam cara yang ada. Arah ayat wala taqtulu anfusakum menurut takwilan yang kedua adalah seperti ini. Larangan untuk membunuh dirinya sendiri. Wa huwa adz-dzahir. Dan takwil yang kedua ini merupakan adz-dzahir. Takwilan yang paling nampak kuat dari sisi ungkapan ayat itu sendiri. Wa in kanal awwalu huwal manqulu an Ibnu Abbasin wal aktsarina. Walaupun takwilan yang pertama tadi merupakan takwilan yang telah ternukil langsung dari turjumanul Quran, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wal aktsarina, dan juga kebanyakan dari ulama-ulama ahli Quran di masa-masa salaf. Ulama-ulama kalangan salaf, baik itu dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in atau tabi'in, beberapa dari antara beliau-beliau semuanya banyak yang menyatakan bahwa yang dimaksud wala taqtulu anfusakum adalah larangan untuk membunuh satu sama yang lainnya, bukan membunuh dirinya sendiri. Namun secara nas dohirnya, dohir dari ayat tersebut juga mencakup larangan membunuh dirinya sendiri. Beliau kemudian memperkuat takwilan yang kedua ini dengan menyatakan summa ra'aitu ma yusarrihu bitsani wa huwa anna Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu ikhtalama fi ghazwati dzati salasil fa khafa al-halaka min al-bardi in iktasala fatayammama wa shalla bi ashabihi as-subha summa dzukira dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang sahabat yang bernama Sayyidina Amr bin As, beliau ini pernah bermimpi basah saat di tengah kondisi perang Dzati Salasil. Ketika beliau ini bermimpi basah dan bangun untuk ingin melaksanakan sholat subuh. Saat itu kondisi sedang dalam keadaan yang sangat dingin sekali. Sehingga beliau tidak berani untuk mengambil tindakan mandi janabah, namun beliau kemudian melakukan tayammum sebagai pengganti dari mandi janabah. Setelah beliau melakukan tayammum, beliau tidak mau mengambil opsi untuk mandi janabah. Beliau kemudian menjadi imam untuk melaksanakan sholat subuh dengan kawanan pasukan yang ada di peperangan Dzatu Salasil. Hingga kemudian peristiwa yang seperti ini diceritakan oleh para sahabat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu. Hingga kemudian Kanjeng Nabi bersabda kepada Sayyiduna Amr bin As, Kanjeng Nabi mengatakan, "Sholaita bi ashabika wa anta junub." Kamu betul
melakukan sholat menjadi imam padahal kamu dalam keadaan junub. Fa akhbarahu bi'udrihi tsumma istadalla wa qala inni sami'tullaha yaqulu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kemudian Sayyidina Amr bin As memberikan informasi yang sebenarnya bagaimana peristiwa yang terjadi faktanya di lapangan. Hingga kemudian beliau juga memunculkan sebuah dalil. Beliau mengambil tindakan seperti itu dengan adanya dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wala taqtulu anfusakum. Ayat tersebut dijadikan dalil oleh Sayyidina Amr bin As. Beliau tidak mau mengambil tindakan mandi janabah karena khawatir itu akan membahayakan dirinya sendiri sehingga beliau nanti akan celaka, lalu mengambil tindakan untuk bertayamum. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tertawa. Beliau tersenyum mendengarkan jawaban dari Sayyiduna Amr bin As yang seperti ini. Walam yakul syai'an. Dan Rasulullah tidak memberikan komentar apa-apa lagi, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Amr bin As. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju dengan tindakan yang diambil oleh Sayyiduna Amr bin As. Dari redaksi riwayat hadis yang seperti ini merupakan penguat, katanya Imam Ibnu Hajar, tentang takwilan yang kedua. Lalu kemudian takwilan yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar adalah au al-muradu la taf'alu ma yujibul qatlah, yaitu jangan kamu melakukan tindakan satu perbuatan maksiat yang sekiranya maksiat ini bisa menyebabkan kamu dihukum dengan penghilangan nyawa. Kamu dihukum oleh agama, kamu dihukum oleh syariat, yang mana bentuk hukumannya adalah penghilangan nyawa. Contohnya, kazina ba'dal ihsani wariddati, seperti perbuatan zina muhson, naudzubillah min dzalik. Begitu juga seperti perbuatan murtad, naudzubillah min dzalik. Orang yang dia itu telah bersuami, atau orang yang dia itu telah beristri. Lalu kemudian orang yang seperti ini kondisinya, dia melakukan zina dengan orang yang bukan mahramnya, dengan orang-orang yang haram melakukan hubungan badan seperti itu. Maka ketika terjadi zina muhson yang seperti ini, hukumannya adalah rojam, dan rojam merupakan salah satu bentuk hukuman dengan bentuk penghilangan nyawa. Begitu juga seperti perbuatan murtad, keluar dari agama Islam. Perbuatan murtad yang seperti ini kewajiban bagi pemerintah adalah untuk istitab. Orang yang murtad ini diperintah untuk bertaubat dari perbuatan murtadnya. Jika dia enggan untuk kembali taubat, kembali kepada agama Islam, maka pemerintah memiliki wewenang, memiliki hak untuk menghilangkan nyawa orang yang murtad seperti ini. Sehingga arah dari ayat wala taqtulu anfusakum menurut takwilan yang ketiga adalah kita dilarang melakukan satu perbuatan maksiat yang sekiranya perbuatan maksiat itu memunculkan hukuman dalam bentuk penghilangan nyawa. Tiga takwilan ini dimunculkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ulama-ulama yang lainnya pun juga mengulas tentang takwilan ayat tersebut, ayat 29 dari surat An-Nisa ini. Di antaranya misalkan seperti Al-Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsir beliau memberikan keterangan tentang takwilan ayat tersebut. Qauluhu ta'ala wala taqtulu anfusakum. Firman Allah Ta'ala yang menyatakan wala taqtulu anfusakum fihi mas'alatun wahidatun. Ada satu permasalahan yang berkaitan dengan bunyi ayat wala taqtulu anfusakum. Qara'al Hasanu tuqattilu ala taksiri. Ada satu riwayat bacaan dari Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Beliau tidak membaca dengan redaksi wala taqtulu, tapi beliau mengatakan wala tuqattilu. Beliau kemudian mengatakan wa ajma'a ahlu ta'wili ala annal murada bihadhil ayati an-nahyu an yaqtula ba'dun nasi ba'dha. Ulama-ulama ahli takwil, ulama-ulama dari kalangan mufassirin, mereka semuanya telah ijma. Jadi bahasanya Imam Qurtubi, beliau mengatakan para ulama ahli tafsir telah ijma, telah sepakat bahwa maksud dari bunyi ayat wala taqtulu anfusakum merupakan larangan satu orang muslim membunuh atau menghilangkan nyawa orang muslim yang lainnya. Saling membunuh antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Beliau kemudian mengatakan, summa lafzuha yatanawalu an yaqtular rajulu nafsahu biqasdin minhu lil qatli fil hirsi ala dunya wa talabil mali. Ayat tersebut wala taqtulu anfusakum juga mencakup muatan pemahaman tentang larangan orang itu membunuh dirinya sendiri.
dengan perbuatan sengaja, dengan penuh kesadaran dia membunuh dirinya sendiri, entah dengan cara apapun itu. Yang mana motif munculnya perbuatan bunuh diri ini berangkat dari desakan-desakan hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu kemudian beliau menggambarkan kasus ini dengan mengatakan bi an yahmila nafsahu 'alal ghararil muaddi ila talafi. Gambarannya, salah satu gambarannya adalah sekiranya orang ini melakukan satu perbuatan yang itu bisa mencelakakan dirinya, menyebabkan dirinya menjadi talaf, menyebabkan dirinya menjadi celaka. Wa yuhtamalu, dan ada kemungkinan juga an yuqala, dikatakan ada munculnya pemahaman wala taqtulu anfusakum fi hali dajrin aw ghadabin fahadza kulluhu yatanawaluhun nahyu. Ya, yaitu munculnya perbuatan penghilangan nyawa ini karena adanya rasa dojr, karena adanya rasa sumpek, adanya rasa batin yang sangat berkecamuk, tidak menemukan obat dalam batinnya, atau dia dalam keadaan ghadab, dia dalam keadaan marah. Ketika kondisi seperti ini, lalu kemudian mendorong dirinya untuk menghilangkan nyawanya dia sendiri, maka ini merupakan perbuatan yang masih masuk dalam cakupan ayat yang berbunyi larangan wala taqtulu anfusakum. Ayat-ayat seperti ini, takwilan seperti ini telah disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau yang berjudul Jami'ul Ahkam fi Tafsiril Quran. Kemudian juga Al-Imam Al-Qadhi Al-Baydawi di dalam tafsir beliau yang berjudul Tafsir Al-Baydawi juga mengulas tentang pemahaman ayat ini. Beliau menyebutkan ada 5 takwilan yang bisa masuk dalam cakupan ayat wala taqtulu anfusakum. Yaitu yang pertama bil bukh'i kama taf'aluhu jahalatul hindi, yaitu dengan cara menyusahpayakan dirinya sendiri. Dia mengambil tindakan-tindakan ekstrim yang sekiranya itu menyusahkan dirinya sendiri hingga kemudian menyebabkan dirinya menjadi celaka, sebagaimana itu pernah dilakukan oleh kalangan orang-orang awam dari bangsa India. Takwilan yang kedua, au biilqai an-nafsi ila tahluka. Dia sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dirinya celaka. Tidak harus dengan berbentuk tirakat, melaparkan diri atau yang lainnya. Apapun perbuatannya yang sekiranya itu bisa menyebabkan dirinya dia celaka, maka ini masuk dalam kategori cakupan ayat yang berisi larangan wala taqtulu anfusakum. Berikutnya kemudian takwilan yang ketiga adalah au birtikabi ma yuaddi ila qatlihi. Dia melakukan perbuatan yang nuansa perbuatannya adalah maksiat, yang mana maksiat ini bisa memunculkan hukuman penghilangan nyawa kepada dirinya, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Au biktirafi ma yuzalliluha wa yuraddiha fa innahu al-qatlu al-haqiqi. Atau seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang sekiranya perbuatan ini bisa menyebabkan dirinya menjadi hina, dirinya ini menjadi hancur, dirinya menjadi tidak dihargai, dirinya menjadi hina di mata masyarakat. Yang itu bisa menyebabkan dirinya menjadi terpuruk, terpojok, sehingga dia itu kemudian masuk dalam kubangan keputusasaan. Hal yang seperti ini juga masuk dalam cakupan ayat wala taqtulu anfusakum. Berikutnya kemudian beliau juga mengatakan wakila al-muradu bil anfusi man kana min ahli dinihim fa innal mu'minina kanafsin wahidatin. Cakupan ayat ini juga yang takwilannya adalah larangan tentang membunuh antara satu dengan yang lainnya. Ini merupakan takwilan-takwilan tentang ayat wala taqtulu anfusakum, dan beberapa ulama yang lainnya juga memiliki takwilan-takwilan yang lain. Namun dalam kesempatan kali ini dari 3 paparan ulama utama, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, begitu juga dengan Al-Imam Al-Qurtubi, dan kemudian juga dengan Al-Imam Al-Qadhi Al-Baydawi. Beliau semuanya menyatakan bahwa arah ayat ini memiliki beberapa takwilan-takwilan. Ada yang menyebutkan 3 takwilan, ada yang menyebutkan 2 takwilan, bahkan Al-Qadhi Al-Baydawi menyebutkan ada 5 takwilan tentang ayat, bunyi ayat wala taqtulu anfusakum. Untuk bagaimana dalil-dalil yang lainnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruni ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin.